Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesawat penumpang jenis Jet Hawker PKLRU tergelincir di Bandara Maleo, Morowali. Diduga pesawat tergelincir saat kemudi tidak bisa dikendalikan. Buntut dugaan intimidasi terhadap seorang guru ASN yang curhat kena pungli, Kepala BKPSDM Pangandaran pun dicopot. Lalu bagaimana harusnya respons terhadap ASN yang kritis? Kami akan bahas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Kasus penyakit sifilis atau Raja Singa kini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang tua. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Kami juga akan bahas soal ini bersama narasumber di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sejumlah parpol mulai ramai-ramai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU. Setelah PDIP dan Nasdem kemarin, hari ini rencananya P3 yang akan mendaftarkan bacaleknya. %40 penduduk Indonesia mendadak miskin jika Indonesia menuruti Bank Dunia dengan mengubah angka garis kemiskinan. Bank Dunia menilai kategori miskin di Indonesia dengan pengeluaran maksimal Rp18.000 per hari sudah tidak relevan. Mana yang lebih logis? Miskin versi pemerintah atau miskin versi Bank Dunia di tahun politik ini? Halo saudara, selamat pagi. Hari ini Jumat 12 Mei 2023. Senang sekali kami tim redaksi Sapa Indonesia Pagi kembali menyapa Anda. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Bayu Sutiono. Kami berdua akan hadir hingga pukul 9.30. Hari ini Sapa Indonesia Pagi akan lengkap atau full jadwalnya. Jadi kami akan menghadirkan beragam informasi serta ada 2 perbincangan. Yang pertama nanti kita akan menyoroti apa yang terjadi terhadap Hussein, seorang ASN. Dia seorang guru musik yang ketika pelatihan dia mendapatkan dugaan pungli, pungutan liar. Dan dia sampaikan viral di media sosial. Juga dia sampaikan ke sebuah website atau situs untuk melaporkan hal-hal yang mungkin harus dilaporkan sedemikian rupa. Tetapi ujungnya malah dia mendapatkan intimidasi dan akhirnya dia memutuskan keluar. Ya. Gubernur Jawa Barat, karena ini terjadinya di Pangandaran, Jawa Barat, turun tangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dialami Hussein. Nanti kita akan hadirkan informasi dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat berkaitan dengan situasi ini dan apa yang kemudian harus kita lihat bersama ya Valen. Menurut saya kadang-kadang hal-hal yang kritis yang disampaikan harusnya tidak sampai menimbulkan intimidasi dan harus segera menjadi introspeksi sedemikian rupa bagi sebuah instansi. Iya, tentu ini juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berarti. Iya betul, karena memang kalau dari yang dikatakan Hussein begitu ya, memang sebenarnya mungkin menurut dia dugaan pungutan liar ini hal yang kurang tepat begitu. Tapi apakah sebenarnya ini sudah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan, apalagi juga dengan pernyataan-pernyataan terkait kalau misalnya memang sebenarnya ada anggarannya, tapi setelah waktu pandemi itu yang kemudian dihilangkan dan kemudian ada tagihan-tagihan itu. Tapi sebenarnya apakah ini memang dibenarkan atau hanya di masa pandemi saja seperti itu kan? Kemudian memang benar tadi yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah setempat seperti apa? Itu adalah menu dialog kita yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah tentang penyakit sifilis atau Raja Singa yang memang menyerang
ibu ya, terutama yang dikhawatirkan dapat menularkan ke bayinya begitu. Memang kalau secara angka ini meningkat 70% sebenarnya ada hal baik di situ. Artinya deteksi dini itu sudah dilakukan secara masif begitu ya. Tapi masalahnya adalah mengapa pengobatan terhadap ibu hamil yang kemudian dikhawatirkan bisa menularkan ke bayinya begitu ya hanya 41% saja. Nah, itu kemudian yang menjadi pertanyaan. Kenapa deteksi dini sudah dilakukan dengan baik, dengan masif, tapi pengobatan yang dilakukan masih kurang atau kurang optimal begitu. Itu ada hal kekhawatiran dan ada upaya yang harus dilakukan karena menurut rilis dari Kementerian Kesehatan sebenarnya penyakit Raja Singa ataupun sifilis ini seharusnya sudah tereliminasi di tahun 2022. Artinya bukan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi sebenarnya. Iya betul, tapi kenapa sampai sekarang penularan pun masih terjadi? Itu yang nanti akan kita soroti. Kementerian Kesehatan akan hadir untuk Sapa Indonesia Pagi dan menjelaskan, memberikan sosialisasi mengenai hal ini. Jadi jangan kemana-mana. Segera kami mulai sekarang informasi yang pertama. Kita akan ke Indramayu, saudara. Sebuah rumah toko atau ruko milik warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis malam ludes terbakar. Inilah video amatir yang menampilkan suasana kebakaran ruko yang terekam ponsel warga di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tadi malam. Dalam visual terlihat pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar sempat berupaya memadamkan kobaran api yang melalap seluruh bangunan ruko miliknya. Kebakaran diduga akibat ledakan pada pom mini yang ada di sekitar ruko yang kemudian merembet ke ruko hingga membakar seisi rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan tempat karaoke di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar pada Jumat dini hari. Sejumlah pekerja nekat loncat dari lantai 3 untuk menyelamatkan diri. Kepulan asap terus keluar dari ventilasi ruko 3 lantai yang dijadikan oleh tempat karaoke di sentra bisnis Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sejumlah pekerja sempat terjebak dari kepulan asap yang berada di dalam ruko. Karena panik, sejumlah pekerja nekat memecahkan kaca dan melompat dari lantai 3 ruko untuk menyelamatkan diri. Dan akibatnya 2 pekerja mengalami luka hingga harus dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Sementara itu untuk menjangkau titik api, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan tabung oksigen untuk melakukan pengecekan ke dalam ruangan. Setelah 60 menit, api mulai bisa dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor diringkus Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Saat penangkapan, pelaku sempat menceburkan diri ke kolam untuk mengelabui petugas. 2 bulan menjadi target operasi dari kepolisian, warga Tapanuli ini kembali ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di kawasan Ulang Karang di Padang, Sumatera Barat. Pelaku merupakan residivis curanmor dan mengaku motor curiannya telah dijual di wilayah Sumatera Utara, dan atas perbuatannya pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Info tersangka berada di Ulang Karang, Kota Padang, di Jalan Paus, Kelurahan Ulang Karang, Kecamatan Padang Utara, Padang, Kota Padang. Kita langsung ke lokasi dan juga kita minta bantu dengan tim Kelewang Polresta Padang untuk menuju TKP. Kita langsung mengamankan tersangka tersebut, membawa ke Polsek Patanganai. Untuk pengembangan untuk barang bukti sudah dijual ke Sumatera Utara, lokasi Sibolga. Jadi kita langsung mengembangkan untuk pengejaran barang bukti. Saudara, Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di kawasan Deli Tua yang selama ini kerap dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat aksi pengejaran hingga harus meletuskan tembakan sebelum akhirnya menangkap pelaku narkoba yang sembunyi. Di rumah tempat persembunyian pelaku, petugas juga menemukan 3 paket narkotika jenis sabu,
berikut dengan sejumlah alat hisap. Selain di rumah tempat pelaku ditangkap, petugas juga menemukan beberapa barang bukti narkotika lain di sejumlah tempat yang diduga merupakan milik para pelaku narkoba yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Peristiwa lain, saudara, sesosok jenazah wanita tanpa busana ditemukan warga di perkebunan kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi sementara, diduga jenazah merupakan korban pembunuhan. Warga di kawasan Tapos gempar dengan penemuan jenazah wanita tanpa busana di sebuah kebun. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi kemudian langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Saat ditemukan, jenazah wanita yang diperkirakan berusia 30 tahun ini dalam posisi tergeletak dan sudah membusuk. Meski dari hasil identifikasi sementara ditemukan adanya sejumlah luka, pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah jenazah ini merupakan korban pembunuhan atau bukan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Kita belum kita pastikan karena memang banyak ada luka-luka yang kemungkinan apakah luka tersebut dikarenakan oleh kekerasan dari pelaku atau memang setelah di sini karena memang itu ditutupi gerbong ya, jadi hujan juga mungkin kondisi kemarin sehingga akhirnya kita belum bisa pastikan dulu. Kita bersihkan dulu mayatnya, nanti kita cek dulu, termasuk kita akan mengecek laporan-laporan orang hilang di seputaran kita di Depok maupun di daerah Bogor dan Bekasi yang berbatasan dengan sini. Ada informasi tangannya bang, itu diikat di belakang gitu diikat atau gimana? Setelah kita cek memang posisi seperti terikat di belakang ya, namun tidak ada ikatan di sana. Hanya Pesawat penumpang jenis Jet Hawker PKLRU tergelincir di Bandara Maleo Morowali pada Kamis sore. Diduga pesawat ini tergelincir saat kemudi tak bisa dikendalikan. Pesawat Jet Hawker PKLRU tergelincir di Bandara Maleo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan terjadi setelah pesawat tak terkendali dan menabrak ke pagar pembatas bandara. Kemudian pesawat tergelincir hingga akhirnya keluar dari area bandara. Otoritas Bandara Maleo Morowali menutup sementara bandara terkait insiden kecelakaan pesawat pada Kamis sore. Sebanyak 4 penumpang dan 4 awak pesawat sudah dievakuasi. Pesawat sebelumnya terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Maleo Morowali. Di dalam pesawat ada 4 awak beserta 4 penumpang dan sudah dievakuasi. Korban luka telah dirawat di puskesmas terdekat. Aman, selamat, nggak ada ini. Cuma kru ada yang 1-2 orang yang luka-luka ringan sudah dibawa ke puskesmas juga sudah. Untuk manifest ada 4 orang penumpang, 4 kru. Mereka kami close. Ya. Untuk ininya, Mas. Kami menunggu lagi informasi untuk notemnya besok gimana. Sampai kapan Pak ditutup apa bandara ini? Untuk kami lihat dulu perkembangannya besok pagi untuk di mana nanti. Saudara, seorang anggota Polsek Sukra di Indramayu, Jawa Barat terluka di bagian kepala setelah dianiaya anggota geng motor. Kurang dari 24 jam sejumlah pelaku sudah ditangkap. Bribka Sugiono disabet dengan senjata tajam oleh anggota geng motor saat melakukan patroli rutin. Akibat luka ini, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Sentot di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat oleh anggota polisi lain dan juga dibantu oleh warga. Kurang dari 24 jam, sejumlah anggota geng motor berhasil dibekuk oleh jajaran Polres Indramayu. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dari para pelaku. Ke depan, kepolisian menyatakan akan meningkatkan keamanan dan menindak tegas gerombolan geng motor atau berandalan motor yang memang sering meresahkan masyarakat. Dan kami sudah melakukan upaya untuk penguapan dan sudah diamankan beberapa remaja yang kemarin hendak melakukan tawuran dan membawa senjata tajam
ya, senjata tajam, dan sudah kita amankan dan juga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota kami pada saat melakukan tugas seperti itu. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pasca beredarnya video curhatan yang diduga kena pungli. Guru muda SMP Negeri 2 Pangandaran Hussein Ali bertemu dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya, minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya, produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ada spicy, paling enak dengan adem sari lemon tea. Jadi gak enak. Gorengan, adem sari sparkling. Jadi lebih nikmat. No panas dalam. Adem sari, segar dan sehat. Bisa, gara apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. First Media mengundang para pelanggan setia untuk ngisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Saudara, pasca beredarnya video curhatan yang diduga kena pungli, guru muda SMP Negeri 2 Pangandaran Hussein Ali diundang bertemu dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Pendopo Lama, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengaku alasan bertemu Hussein untuk mengonfirmasi masalah yang dialami oleh Hussein dengan ngobrol dari hati ke hati. Dalam pertemuan itu, Bupati bilang tetap menginginkan Hussein menjadi guru di Pangandaran. Bupati pun berjanji akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya pungutan liar. Kalau saya sih ingin Kang Hussein di Pangandaran. Tetap di Pangandaran ya? Mengajar dengan baik. Ya, tapi Kang Hussein ingin seperti apa kita diskusi. Hari ini kan pengunduran diri ini kan pengangkatan menjadi PNS, pemberhentian menjadi PNS atau termasuk pengunduran diri kan harus mendapat aspek legal dari Bupati. Sampai hari ini saya belum naikkan dan belum sampai ke rumah saya. Jadi saya menganggap beliau masih ASN di Kabupaten Pangandaran. Ada persoalan ini yang kita sedang beresin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menugaskan Inspektorat dan Saber Pungli Jawa Barat untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar yang dialami oleh Hussein Ali. Ia juga telah merekomendasikan agar Kepala BKPSDM Pangandaran dinonaktifkan sementara waktu selama proses pemeriksaan berlangsung. Informasi lebih lengkap soal kasus ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dede Ibin di Pangandaran, Jawa Barat. Dede, selamat pagi. Kepala BKPSDM dicopot sebagai bentuk dari kasus intimidasi ASN ini. Nah, selanjutnya pengusutan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran? Baik, Palen dan juga saudara, untuk diinformasikan kondisi terkini yang dilaporkan dari Kabupaten Pangandaran, bahwa hasil kemarin itu Bupati Pangandaran JJ Wiradinata bertemu dengan Hussein Ali di tempat itu di Pendopo Jalan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sekitar 14.30. Hasil pertemuan memang pertemuan hampir 1 jam dan memang tertutup dari awak media. Kemudian ada poin penting yang disampaikan Palen dan juga saudara bahwa Bupati JJ Wiradinata bersama jajaran yang termasuk Wakil Bupati, Sekda, kemudian Ketua DPRD dan Ketua Komisi 1, kemarin sudah melakukan review atau rapat tertutup juga tanpa sorotan awak media, yakni di salah satu tempat itu Mall Pelayanan Publik yang tidak jauh dari Pendopo. Hasil keputusan yang didapat bahwa JJ mengatakan Kepala BKPSDM Dani Hamdani untuk sementara saat ini dinonaktifkan. Seperti itu Palen yang perlu diinformasikan dan kembali ke studio. Iya, Dede, tentu yang jadi sorotan adalah jika memang dugaan pungli ini benar adanya, tentu banyak tawaran yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten maupun juga hasil pertemuan kemarin Hussein dengan Gubernur Jawa Barat begitu. Nah, kemudian kalau melihat potensi ke depannya, apakah ASN Hussein ini bisa kembali mengajar di SMP Negeri 2 Pangandaran, tempat dia sebelumnya mengajar itu atau seperti apa? Baik Palen dan juga saudara, kemarin memang Bupati Pangandaran JJ Wiradinata itu selalu kooperatif dan komunikasi dengan intens dengan Hussein ketika dilakukan pertemuan di Gedung Pendopo Pangandaran. Hasil poin penting yang didapat kemarin, Hussein mendapatkan tawaran masih tetap untuk menjadi ASN guru di SMP Negeri 2 Pangandaran. Dengan alasannya menurut Bupati Pangandaran bahwa kebutuhan guru ataupun ASN di pemerintah Kabupaten Pangandaran yang memang saat ini masih daerah otonomi baru sangat dibutuhkan. Begitupun memang Hussein kemarin mendapatkan tawaran yang kedua, kemudian dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, bahwa Hussein juga ditawarkan untuk menjadi ASN di Kota Bandung. Namun jawaban Hussein ketika bertemu dengan Bupati Pangandaran belum bisa menyimpulkan apakah Hussein mau menjadi ASN guru di Kabupaten Pangandaran atau di Bandung. Dan memang perlu diinformasikan juga kepada saudara yaitu Ipalen, informasi yang didapat hingga saat ini JJ Wiradinata melakukan pertemuan bersama stakeholder yang sudah membentuk tim sus, yaitu tim khusus yang diantaranya tadi perlu diulang, ada Sekda, Ketua DPRD, kemudian Wakil Bupati, kemudian ada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangandaran,
yang tentunya hasil keputusan penyelidikan terkait masalah pungli dan intimidasi terhadap Hussein Ali, guru yang viral ASN di Pangandaran ini akan dilakukan sampai hari Selasa. Kemudian juga Hussein kemarin sempat membicarakan dengan awak media, merasa bersyukur dan merasa bangga bisa bertemu dengan kedua tokoh pimpinan daerah, yakni Ridwan Kamil dengan JC Wiredanata, yang artinya memberikan tawaran dua pilihan, yakni di Kabupaten Pangandaran juga di Kota Bandung. Seperti itu, Valen, kembali ke studio. Ya, meskipun memang ada tawaran seperti itu, tapi memang untuk investigasi ataupun pengusutan terkait dugaan pungli ini masih dalam proses, sehingga nanti hasilnya seperti apa kita pasti akan nantikan bersama. Terima kasih atas laporan Anda, Dede Ibin, jurnalis Kompas TV, langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara kembali mengadakan konsinyering percepatan penyelesaian perkara. Kegiatan ini berlangsung sejak 10 hingga 12 Mei 2023 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat. Menurut Ketua Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara, Dr. Julius SH.MH, konsinyering merupakan agenda rutin yang dilakukan 2 bulan sekali sebagai upaya Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung menghindari tumpukan beban perkara. Sekitar hampir 700 perkara kasasi periode Maret dan April 2023 dibahas dalam kegiatan ini. Julius menegaskan agenda ini diadakan mengingat jumlah perkara dengan hakim yang tidak seimbang. Ini antara lain upaya yang dilakukan dalam rangka berupaya menyelesaikan beban kerja yang begitu tinggi. Karena di Kamar tentu jumlah perkara yang masuk tiap tahun juga kecenderungannya naik. Mendekati angka 8.000 setahun, sementara sumber daya manusia kita terbatas. Dan alhamdulillah selama ini kita rata-rata bisa menyelesaikan dalam 2 hari itu sekitar 600 sampai 900 putusan. Julius menambahkan konsinyering dilakukan secara seksama dengan melibatkan puluhan panitera dan hakim agung. Proses minutasi berkas perkara dilakukan secara teliti dan sesuai administrasi agar berkas perkara bisa diterima dengan baik oleh para pihak yang berperkara. Jangan menimbulkan salah pengertian. Di sini kita tidak sidang. Kita hanya mengerjakan proses administrasi perkara. Kita mengetik putusan, kemudian kita koreksi. Kalau oke, ya kita tanda tangani di kantor. Nanti kita minut sebaik mungkin dan kita kirimkan secepatnya ke pengadilan pengacu supaya disampaikan kepada pihak-pihak. Berdasarkan hasil rekap percepatan penyelesaian minutasi perkara kasasi sebanyak 336 perkara, kemudian ada berkas peninjauan kembali sebanyak 110 perkara yang didominasi perkara pajak. Sebanyak 348 perkara dikirim kembali untuk penelaahan berkas dan pemberitahuan. Tim Liputan Kompas TV. Kita juga sudah mendengar Tidak hanya menonaktifkan Kepala BKPSDM, Bupati Pangandaran juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pungli ASN atas laporan seorang guru bernama Hussein Ali. Bagaimana perkembangan kerja tim itu? Sapa Indonesia akan membahasnya usai jeda bersama Bayu Sutiono. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegali. Nyetat, nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pedas spicy, paling enak dengan adem sari lemon tea. Jadi gak enak. Gorengan, adem sari sparkling. Jadi lebih nikmat. No panas dalam. Adem sari, segarnya sehat. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Hai, kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Cipta Aden nih. Pertama, kita nyobain pesta gigi yuk. Gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke bootcamp yuk. Pokoknya aku seneng banget sudah ada Rumah Kue Cipta Aden. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Cipta Aden. Ayo dukung terus Cipta Aden, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru Excellent Hydration dari Wings Food. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Curhatan seorang guru SMP Negeri 2 Pangandaran, Jawa Barat bernama Husein Ali Rafsanjani ini viral di media sosial. Husein menceritakan dugaan pungutan liar saat pelatihan dasar CPNS Oktober 2021 lalu. Dia mempertanyakan tarikan uang transport Rp270.000 melalui lapor.go.id. Namun dia justru mendapat intimidasi dan ancaman pemecatan. Hingga akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri sebagai ASN. Sidang dirembuk sama 12 orang, diintimidasi pun bagi saya tidak nyaman. Entah ya, kalau ada yang bilang nyaman, kalau saya pribadi sih bilangnya nggak nyaman. Itu gara-gara apa bisa sampai sidang? Gara-gara saya menanyakan di lapor.go.id kenapa ada pungutan sebesar Rp270.000 plus Rp310.000 saat latsari. Saya mempertanyakan hal tersebut. Saya berharapnya karena saya mempertanyakan di lapor.go.id, dijawabnya juga di lapor.go.id, jangan dicari siapa yang lapor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Husein untuk mengetahui langsung kronologi kejadian dan berjanji mencarikan solusi terbaik untuk Husein. Teranggarkan, direfocusing hilang, nah mungkin ini tidak terinformasikan hilangnya, sehingga ke peserta dianggapnya anggaran masih ada. Itu satu versi ini. Versi kedua, di Pangandaran, ini tuh udah dikomunikasikan di antara peserta, berapa-berapanya gitu.
keluarlah angka itu kan. Tidak hanya bertemu Ridwan Kamil, Husein juga bertemu Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Bupati JJ Wiradinata ingin mengonfirmasi masalah yang dialami Husein. Bupati pun berjanji akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya pungutan liar. Kalau saya sih ingin Kang Husein di Pangandaran. Tetap di Pangandaran ya? Mengajar dengan baik. Ya, coba Kang Husein ingin seperti apa kita diskusi. Hari ini kan pengunduran diri ini kan pengangkatan menjadi PNS, pemberhentian menjadi PNS atau termasuk pengunduran diri kan harus mendapat aspek legal dari bupati. Sampai hari ini saya belum naikkan dan belum sampai ke rumah saya. Jadi saya menganggap beliau masih ASN di Kabupaten Pangandaran. Ada persoalan ini yang kita sedang resi. Kini pemerintah Kabupaten Pangandaran juga sudah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pungli itu. Kepala BKPSDM Pangandaran, Dani Hamdani, kini dinonaktifkan sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya sudah menugaskan Inspektorat dan tim Saber Pungli Jawa Barat untuk datang ke Pangandaran ya, untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Hasilnya belum tahu tapi sudah ditugaskan. Dan saya sudah rekomendasikan selama pemeriksaan oleh BPSDM Pangandarannya diberhentikan dulu sementara. Hasil penyelidikan dugaan pungli ini akan dilaporkan kepada Bupati Pangandaran pada Selasa pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus laporan dugaan pungli di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan ASN guru bernama Husein Ali Rafsanjani sempat viral di media sosial. Bukan tanggapan baik yang diterima Husein, tapi justru dia diintimidasi, demikian pengakuan Husein. Dan kini pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah membentuk sebuah tim untuk menyelidiki khusus dugaan pungli tersebut. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan bahas, sejumlah narasumber hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Termasuk diantaranya, selamat pagi untuk Bupati Pangandaran, Pak JJ Wiradinata. Selamat pagi Pak Bupati, terima kasih waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir anggota Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Ari Budiman. Mas Ari, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pak JJ, kami tentu publik juga saya rasa apresiasi dengan tindakan cepat ketika ini kemudian sempat viral dan lain-lain, termasuk Pak JJ segera menemui ada apa, dua belah pihak dilanjutkan termasuk Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Apresiasi Pak. Nah, sebenarnya setelah ada fact finding terutama dari Pak JJ sendiri, kita tuh pengen tahu ada pungli atau tidak sih sebenarnya Pak? Seperti apa setelah dua pihak ini Pak JJ juga temui? Pak JJ? Ya, yang pertama tentu yang ingin sampaikan adalah bahwa saya sudah ketemu dengan Kang Husein dari KHT, saya ketemu dengan teman-teman di BKSDM, penyelenggara seleksi sampai dengan Latsar, sudah ketemu. Saya sudah mendapatkan sesuatu yang lengkap. Yang pertama yang saya soroti adalah sikap atau langkah dari BPSDM ketika Kang Husein melapor ke lapor.go.id, itu disikapi dengan arogan. Jadi kesimpulan yang pertama tentang intimidasi itu ada. Orang dipanggil untuk klarifikasi, dimohonkan minta maaf, itu tidak ada dalam prosedur pemerintahan seperti itu. Harusnya begitu ada lapor itu maka menjawab ke lapor.go.id untuk menjelaskan berbagai cara, berbagai hal yang terjadi, bukan malah memanggil Husein untuk minta klarifikasi 6 jam, dan itu namanya intimidasi dan lain-lain. Saya sudah dapatkan itu. Nah, yang kedua adalah mengenai pungli. Ya. Yang pertama adalah 270.000 itu ketika dengan asumsi untuk transportasi ke Bandung. Yang kedua ketika berlangsung Latsar. Dan tentu ini saya sampaikan, yang pertama adalah sebetulnya kami sudah lama menerima pengadaan seleksi CPNS. Ketika Latsar tentu kita biayai. Ya, tetapi ketika tahun 2020 sedang COVID, ya
Ya. Lanjut, Pak. Ya, BPKSDM melaporkan kepada saya bahwa tidak ada latsar secara offline, tapi ada online. Maka dengan dasar itu, tim anggaran pemerintah daerah merekapusing seluruh anggaran-anggaran yang tidak perlu termasuk di dalamnya itu. Oh ya. Nah, karena tidak ada itu, ya seharusnya BPSDM ya yang pertama mencarikan cara lain. Ya. Bisa pinjam dulu, bisa cara pinjam kan sudah direkapusing nih. Ya, aspek legalnya sudah tidak ada karena tiba-tiba pada bulan November ya Pusdikin menyatakan ada offline, padahal sebelumnya sudah tidak online. Maka di Oktober perubahan anggaran itu direkapusing. Nah seharusnya BPHC mencari pola lain, mencari cara lain, pinjaman dan sebagainya nanti masuk kepada APBD. Itu juga dimungkinkan karena kondisi darurat, namanya itu kondisi darurat. Ya. Atau berkoordinasi dengan tim anggaran. Bagaimana kan karena uang itu jadi besar hanya 86 juta keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nah ini yang saya sedang selidiki. Ternyata ada ketua angkatan, ada ketua kelas. Nah, inisiatif mereka lah untuk bersama-sama beriuran kesepakatan untuk berangkat ke Bandung. Nah ini yang sedang kita selidiki. Siapa yang mengambil langkah itu? Kenapa angka itu keluar? Ini yang sedang selidiki oleh tim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika latsar itu ada iuran 310.000 walaupun tidak wajib. Ya, inisiatif siapa dan kemana arahnya? Sebagian itu katanya untuk pembiayaan foto dan kenang-kenangan. Ya, selama latsar di Pusdikmin di Bandung. Nah ini yang sedang kita selidiki oleh tim. Ya, sehingga nanti hari Selasa tim akan melapor kepada saya. Apakah betul itu pungli atau bukan? Nah tentu tadi Kang Emil juga menyampaikan pungli Jabar sudah ke Pangandaran, maka kita juga tunggu akan dikompilasi sejauh mana kejadian seperti itu. Tapi yang paling seharusnya tidak terjadi seperti ini adalah sikap dari BKSDM ketika mensikapi lapornya Kang Hussein ke lapor.go.id. Itu Mas Bayu. Ya, baik Pak JJ. Sedikit saja ya Pak JJ. Kan di media juga dikatakan kalau iya ini ada semacam inisiatif atau apa karena tadinya sudah online gitu. Jadi nggak perlu ada biaya karena akan dibicarakan online. Terus jadi offline sedemikian rupa karena udah dibolehkan mungkin COVID-nya udah menurun dan lain-lain. Ketika ada kesepakatan ini apakah sampai ke semua peserta? Nah itu waktu ngobrol curhat sama Hussein tahu atau enggak berkaitan dengan ini sebagai salah satu peserta? Pak JJ boleh tahu? Sebetulnya Hussein sudah berkeberatan. Disampaikan kepada tim karena alasannya dia nggak punya uang dan dia akan ke sana memakai motor karena dia juga punya kendaraan bermotor. Tapi itu menjadi kewajiban. Nah ini inisiatif siapa itu yang sedang kita dalami oleh tim. Ya, dimengerti Pak JJ. Terima kasih. Nah, Mas Ari, berkaitan dengan situasi-situasi seperti ini begitu ya, dan juga sama seperti publik, Pak Bupati juga tadi mengatakan respon-respon tuh. Kita nih sebagai orang kadang-kadang memang suka lupa juga. Ketika ada anak-anak kita protes kepada kita, bawaannya kita, ini anak kita kok marah, protes saja sih atau apa segala macam. Nah, hal-hal semacam ini, Mas Ari, dan kemudian apa yang diceritakan Pak Bupati, tanggapan Anda, apa yang Anda lihat dari situasi seperti ini? Ya baik, terima kasih Mas Bayu dan Pak Bupati. Pertama tentu saja yang kita lihat dan barangkali ini juga disepakati ya oleh para pihak, oleh publik ya. Nampaknya apa yang dilakukan oleh Kepala BKSDM ini diduga ya telah terjadi pelanggaran etika profesi ASN. Ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati dan ini tentu saja kami sangat mengapresiasi. Setuju. Adalah kecepatan respons ya, untuk menanggapi adanya perilaku dari aparatnya ASN-nya yang kurang tepat gitu ya. Dan atau bahkan juga diduga itu melakukan pelanggaran etika. Ya. Kemudian yang jelas sebetulnya dan ini tadi masih akan didalami, begitu juga Mas Bayu, kami KASN ini juga
mengambil langkah untuk meminta keterangan, kemudian juga meminta klarifikasi kepada Kepala BPK SDM Kabupaten Pangandaran, termasuk Inspektorat Daerah di sana. Tetapi memang baru hari Senin ya, Senin depan tanggal 15 insya Allah. Ya. Dan yang poin penting sebetulnya, mudah-mudahan ini juga sudah diketahui oleh Pak Bupati, ya, bahwa setiap proses, apakah itu proses pengadaan ya, rekrutmen, dan juga utamanya kemudian proses pendidikan dan latihan pada aparatur sipil negara, ya, ASN, itu semuanya tidak ada biaya, jadi tanpa dipungut biaya. Nah, khusus untuk CPNS itu bisa dilakukan bisa disetujui itu berdasarkan formasi namanya, Mas Banjir, Pak Bupati. Jadi ada formasi itu yang mengusulkan setiap instansi pemerintah. Jadi dalam hal ini tentu Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Dan usulan itu juga tentu disertai oleh seluruh pembiayaannya. Ya. Jadi dengan demikian, apakah pada saat proses diklat, latar, seperti yang disampaikan di dalam kasus ini, itu semestinya tidak ada pungutan apapun gitu ya. Kecuali barangkali tadi misalnya. Ini tentu juga harus harus akan kita klarifikasi. Misalnya inisiatif dari apakah ketua kelas atau mereka sendiri. Tapi persoalannya kenapa juga ada keterlibatan kepala BPK SDM ya. Yang bahkan juga di dalam keterangannya yang kita lihat itu nampak sekali ya bahwa tentu ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal semacam ini, Mas Ari, sebetulnya diketahui oleh para, saya bilangnya para pejabat di setiap kabupaten ataupun provinsi ya, bahwa kalau untuk CPNS, pendidikan, latihan, dan lain-lain, nggak boleh ada pungutan lagi, karena semua sudah ada di PBD. Itu harusnya diketahui, dan kalau mau ada pungutan dan lain-lain, ada SOP yang harus ditempuh, itu diyakini diketahui seharusnya. Ya, seharusnya begitu, dan ini pemahaman termasuk saya tentu percaya Pak JJ selaku kepala daerah ini adalah PPK namanya, Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini tentu memahami betul hal tersebut, dan memang barangkali yang juga perlu dilakukan, ini juga bagian dari prinsip transparansi ya, dan akuntabilitas publik, disosialisasikan saja. Jadi setiap rekrutmen, setiap pengadaan ASN atau CPNS baru itu diinformasikan bahwa tidak ada pungutan selama Anda melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, latar dan seterusnya, bahkan sampai di jenjang PNS sekalipun ya, itu kan banyak diklat fungsional, diklat penjenjangan dan lain sebagainya, mana ada yang kemudian peserta harus membayar gitu ya, untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Begitu, Mas. Oke, nah Pak JJ, kalau dari penjelasan Pak Ari kan sebetulnya ini sudah menjadi sebuah SOP bahwa memang ini harusnya tidak ada biaya, apa segala macam begitu. Nah, sampai titik-titik ini Pak JJ juga kebetulan pada waktu itu apakah sempat mengetahui atau tidak, atau sampai di titik mana, sambil ini juga sedang diinvestigasi Pak JJ? Karena harusnya kan nggak boleh nih, udah gitu. Makanya tadi banyak jalan sebetulnya kata Pak JJ, tapi ini nggak dilaksanakan sedemikian rupa sampai hari kemudian memungut kepada peserta, ada yang mau, ada yang enggak jadinya. Pak JJ. Ya, apa yang sampaikan Pak Ari betul, bahwa proses seleksi rekrutmen, suaranya menggaung, Nggak apa-apa, Bapak bicara terus, ya. Nanti kami sambil perbaiki terus. Mudah-mudahan kalau dari nanti dari studio nanti kami perbaiki. Apa yang disampaikan oleh Mas Pak Ari Budiman dari KSN, saya kira betul seperti itu. Ya. Setiap seleksi rekrutmen CPNS itu tidak dipungut biaya apapun, baik dalam proses ataupun sampai dengan pelantikan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Ya. Dan kita bukan hanya itu, Pak Ari. Jadi kepala sekolah yang OJK saja itu dibayar oleh kita. Yang biasanya mereka skor dan sebagainya dibayar oleh kita. Ya. Jadi itu yang harus ditegaskan. Nah, ketika BPSDM melapor ke saya bahwa tidak ada offline,
tetapi tidak online tapi ada offline, maka mereka mengatakan, Pak, ini dicoret aja. Ya silakan kalian berembuk dengan tim anggaran pemerintah daerah bahwa itu direkapusi, karena emang sedang pandemi kan. 2020 sedang pandemi. Itu di bulan Juli atau Agustus mereka laporan kepada saya. Perubahan anggaran itu di bulan Oktober. Di bulan November baru Pusdikmin mengatakan akan ada offline. Nah, itu tidak kembali ke saya, tidak lagi kembali ke saya. Tapi mungkin beliau mengatakan ini yang hal yang teknis ini diambil alih oleh dia. Hanya persoalan banyak jalan. Ini kan kondisi darurat. Ini kondisi darurat yang bisa dilakukan. Ya, dia pinjam dulu, nanti masukin anggaran dan sebagainya. Jadi betul Pak Ari. Karena saya meyakini betul bahwa tujuan daripada rekrutmen pegawai ini, seleksi pegawai ini, tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan. Yang kedua tentu agar proses reformasi birokrasi pemerintah yang bersih sehat ini harus diawali oleh seleksi yang sehat. Saya memahami betul seperti itu. Sehingga ketika ini terjadi tentu kecewa. Ya, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga saya cepat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, apakah itu masuk kategori pungli atau tidak? Ya, tapi tentu sama dengan Pak Ari. Ya, patut diduga Kepala BPSDM ya melakukan sesuatu yang salah. Ya, saya malah melihat ketika Mas Kang Hussein dipanggil itu sudah menunjukkan arogansi kekuasaan. Tidak ada mekanisme yang seperti itu diatur dalam mekanisme dari pemerintah daerah. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita. Begitu Pak Asmal Bayu. Ya, mudah-mudahan apa yang kemudian dibentuk langsung oleh Pak Bupati dan jajaran nanti memperjelas apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Ini kan semua masih dugaan pelanggaran etika, juga dugaan pungli begitu, sedemikian rupa semua akan menjadi jelas. Tapi dari kasus ini kita akan kemudian melihat bagaimana ke depannya, bukan hanya di Pangandaran, tapi mungkin juga di seluruh pembinaan PNS dan CPNS, terutama di seluruh Indonesia. Kita akan lihat langkah-langkah apa yang kemudian bisa kita ambil dari peristiwa ini. Setelah jeda, kita kembali ngobrol. Pak Bupati, Pak Ari, tetap bersama kami. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegali. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngerol sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gak bisa, udara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap. Sari kandung Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, kami lanjutkan. Kami sedang berbincang mengenai dugaan pungutan liar CPNS di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Masih bersama Bupati Pangandaran, Pak JJ Wiradinata, dan juga Ari Budiman, komisioner dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Mas Ari, saya menggarisbawahi yang Pak Bupati katakan tadi. Istilah saya, Pak Bupati itu kurang berkenan jajaran di bawahnya itu merespon sebuah laporan atau apapun namanya kritik begitu dari jajaran di bawahnya atau dari PNS ataupun CPNS begitu. Anda setuju? Menurut saya ini sebetulnya kalau bisa diselesaikan dengan cantik, nggak jadi nih masalah ini begitu. Mas Ari? Iya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya memang sejak awal memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat ya, dari Pak JJ, Pak Bupati, di dalam menangani kasus ini. Karena memang sebenarnya betul apa yang disampaikan Mas Bayu ya, bahwa kita harus punya, setiap instansi pemerintah itu punya semacam SOP untuk merespon setiap laporan yang ada. Jadi laporan itu bisa dari surat, dari surat elektronik ya, kemudian tadi e-lapor dan seterusnya. Ini perlu untuk disosialisasikan dan kemudian juga dengan cara-cara melakukan respons yang tepat. Dan memang dari kasus-kasus yang terjadi ya, pelanggaran-pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku aparatur sipil negara, ini tentu jangan hanya kita misalnya menunggu respons dari pucuk pimpinannya begitu ya, Pak Bupatinya misalnya selaku pejabat pembina kepegawaian. Alhamdulillah pucuk pimpinannya kayak Pak JJ ya, Pak Ari. Iya, itu pun barangkali. Karena kadang-kadang ada pucuk pimpinan yang juga ikut emosional dan ikut arogan gitu kan. Betul. Dan tetapi itu pun tadi ya dalam tanda kutip kan agak kecolongan juga ya. Nah, dengan demikian maka tentu prinsip-prinsip pencegahan ya, kemudian perlindungan terhadap ASN, serta melakukan aktivasi pengawasan internal secara terus-menerus, ini perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Dan bukan hanya pejabat pembina kepegawaiannya, tapi seluruh simpul. Sekali lagi seluruh simpul. Boleh nggak saya bilang gini, kalau kita ada sebagai pelayan publik di semua jajaran, dari pucuk, tengah sampai di bawah, kita itu melayani publik. Jadi begitu ada kritik, kita harus dengarkan. Kita nggak boleh tipis kuping. Kita harus bisa mendengarkan dan merespon dengan baik. Kan semua ini udah jadi SOP. Kenapa Pak Ari masih ada aja hal-hal semacam ini yang menunjukkan kalau dikritik tuh nggak boleh kita masih arogansi, kekuasaan dan lain-lain masih terjadi. Kenapa itu? Apa masalahnya Mas Ari? Ya mungkin ini ada gejala mental disorder ini gitu ya. Gangguan perilaku, gangguan mental, karena kalau yang bersangkutan itu bersih, dia akan melayani dengan baik. Ketika yang bersangkutan diduga ya, atau katakanlah di kasus yang lain memang melakukan pelanggaran, itu biasanya
ya ada ada respons untuk bertahan gitu ya, mengelak dan kemudian dan seterusnya, sehingga ya keluarnya seperti arogansi, kesewenang-wenangan, intimidasi dan seterusnya. Kalau tidak ada apa-apa, rasanya mereka semua tahu kok. Ya, seluruh ASN itu ketika masuk itu sudah disumpah jabatan bahwa yang bersangkutan harus mematuhi segala peraturan perundangan dan kemudian juga memberikan pelayanan publik yang terbaik dan seterusnya, Mas Bayu. Oke. Jadi sekali lagi ini semua masih dugaan dan masih ada investigasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pak JJ boleh tahu Pak Gubernur meminta, koreksi saya ya Pak JJ, agar Kepala BKPSDM di Kabupaten Pangandaran untuk dicopot sementara. Untuk kepentingan investigasi kah atau apa sebetulnya instruksi dari Pak Gubernur dan Pak Bupati setuju begitu? Sehingga kemudian ini sudah dilakukan? Pak Gubernur itu kemarin telepon saya jam 11-an lah, diskusi tentang menanggapi, menyikapi dinamika yang berkembang sekarang ini. Itu tentu jadi pertimbangan juga, jadi masukan juga. Tetapi dasar yang paling utama saya menonaktifkan beliau adalah indikasi tentang, yang pertama yang paling jelas, indikasi pertama tentang intimidasi itu terjadi, Pak. Orang ditunggu suruh, orang dipanggil 6 jam dan itu tidak, yang pertama tidak dalam SOP, tidak ada dalam SOP mekanisme di pemerintahan daerah seperti itu untuk klarifikasi, memohon maaf, itu tidak ada yang pertama. Yang kedua adalah ada orang dipanggil 6 jam, itu sama dengan intimidasi dan lain-lain yang disampaikan Kang Hussein ke saya dan benar terjadi. Atas dasar itulah sebetulnya yang paling pokok saya menonaktifkan beliau. Artinya kepala BKPSDM terlibat langsung. Bapak ketahui langsung, Pak Bupati tahu langsung, yang beliau ini memang mengetahui terlibat langsung sehingga kemudian yang intimidasi ya, yang sudah pasti jelas kan intimidasi ya, pelanggaran kode etik dan sebagainya. Itu yang saya jelas Pak Bupati. Tentu masukan Pak Gubernur juga tentu menjadi pertimbangan. Tetapi yang saya yakini betul kenapa menonaktifkan beliau karena emang ada pelanggaran kode etik ya di prosedur, di mekanisme, mengintimidasi dan sebagainya, sehingga saya menonaktifkan tentunya seperti itu. Nah, ke depan Pak Bupati investigasi terus dilakukan dengan segala sesuatu sehingga kemudian nanti betul-betul menyeluruh. Apa Pak Bupati di Kabupaten Pangandaran ini yang akan Bapak lakukan sehingga upaya-upaya atau harapan-harapan kita seperti Mas Ari juga katakan tadi, harapan publik ini tidak terjadi lagi dan lain-lain, apa yang mungkin dilakukan? Tim investigasi Bapak udah bentuk tim khusus, koordinasi dengan Pemprov nanti akan mengirimkan tim, koordinasi dengan KASN juga hari Senin datang, semua itu terbuka kan, gitu ya Pak Bupati. Nah, tapi next-nya apa sehingga ini jangan lagi dong terjadi lagi seperti ini kan, kira-kira begitu Pak Bupati? Ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya dipilih oleh masyarakat, diberi amanah oleh masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Implementasinya teknisnya dilakukan oleh ASN. Itu garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Setuju. Kewajiban saya memahami bahwa kesejahteraan itu tentu akan berbanding lurus dengan kinerja. Loh kalau sekarang ada intimidasi, kalau sekarang ada pungutan, maka akan menjauhkan amanah yang saya berikan terhadap kinerja ASN untuk melayani publik di masyarakat. Ini poin yang paling penting buat saya. Yang kedua tentu kultur. Mungkin bukan hanya di Pangandaran lah, di mana-mana mungkin. Ya kita ini terlalu autokritik, terlalu anti kritik, terlalu enjoy. Apabila ada masukan dan sebagainya, sehingga tidak melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya, malah melakukan dengan cara mengedepankan kekuasaan. Ini yang tentu menjadi perhatian kami, dan tentu ini akan menjadi hal yang paling penting di Pangandaran, dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi, dan ini menjadi momentum yang bagus untuk bagaimana pemerintah daerah kita melayani, kita hadir karena ada keinginan masyarakat, kita hadir karena reformasi birokrasi itu sebenarnya adalah kita yang melayani masyarakat, bukan masyarakat melayani kita. Itu poinnya, Mas Bayu. Terima kasih. Ya, baik. Pak Bupati, sedikit dari keterangan yang kemarin kita peroleh ketika Bapak habis bertemu dengan Hussein dan lain-lain begitu, Bapak sempat mengatakan, saya belum tanda tangan apa-apa, itu pengunduran diri atau apa, saya juga belum lihat suratnya begitu. Jadi dia masih
ASN di Kabupaten Pangandaran. Jadi kalau dari Pak Bupati, mungkin juga Husein menyaksikan perbincangan kita kali ini, dan kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati secara langsung ke Husein, apa yang di dalam benak Pak Bupati diharapkan terhadap Husein ini, Pak Bupati? Ya, Husein ini sosok anak muda ya yang menurut saya kecerdasannya, kreativitasnya di atas rata-rata. Anak seusianya, anak yang pinter lah. Ya. Ini karena kemarin ngobrol sama dia, jadi ya, punya rekaan ini. Saya 1 jam ngomong sama dia. Kita ini kan butuh orang yang seperti itu, sehingga kemarin Kang, udahlah di Pangandaran aja, kan seperti itu. Ya, saya melihatnya kenapa Akang begini-begini kan entry point-nya entry point-nya atau momentumnya ketika Akang dipanggil, ditekan dan sebagainya. Saya paham itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dilaku anak buah saya dan sebagainya lah Akang di Pangandaran. Pak Gubernur juga menawarkan, ya tentu terserah Kang, saya kira seperti itu. Apa respon Husein? Husein bilang, rahasia lah, nanti itu urusan berdua yang sepakati untuk tidak keluar, kan begitu. Iya, kalau misalkan diharapkan tetap di Kabupaten Pangandaran, kalau saya jadi Husein nih, saya khawatir juga kan Pak Bupati kan, ini nanti saya diintimidasi lagi atau enggak, nah itu dijamin Pak Bupati. Nih Husein denger nih, ya kan? Saya udah ngomong sama Kang Husein sudah ngomong hati ke hati. Ya, sudah ngomong hati ke hati dan sebagainya. Kalau di Pangandaran, saya akan melakukan langkah ini, koordinasi. Sudah ngomong dari hati ke hati. Hal-hal yang seperti Kang Bayi sampaikan, sudah saya sampaikan. Iya, oke. Sekali lagi, saya tertarik dan apresiasi dengan langkah-langkah Bupati yang segera menangani ini. Pak Ari, Mas Ari, langkah-langkah yang ini dan kemudian upaya-upaya untuk rekonsiliasi terhadap ASN yang mengkritik ke atas dan lain semacam ini, bagaimana ke depannya agar ini kan kritik internal ya, harusnya diselesaikan dengan sangat baik. Ini internal loh, begitu kan? Dan sedemikian rupa yang kemudian belum bisa berjalan dengan baik nih. Bagaimana menurut Anda supaya bukan hanya di Pangandaran seperti Pak Bupati bilang, kita sedang melihat Pangandaran untuk keseluruhan begitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang selama ini kurang terjadi? Kalaupun ini nanti belum terjadi di Pangandaran, bisa lebih baik lagi dan di seluruh tempat di Indonesia, Mas Ari? Ya, bagaimana yang sama-sama diketahui ya oleh seluruh ASN bahwa profesi ASN itu punya core values, punya nilai dasar. Akronimnya itu berakhlak, Mas Bayu. Itu untuk memudahkan setiap ASN, misalnya di dalam tugas-tugasnya. Ya. Pertama, berorientasi pelayanan. Artinya apa? Artinya di sini pun, bagaimana yang kita harapkan bersama, bahwa setiap anggota ASN itu memiliki skill, ya, memiliki keterampilan, ya, untuk misalnya berkomunikasi dengan baik. Ya, dan kemudian juga berlaku jujur, objektif, ya, berintegritas dan seterusnya. Ya. Kemudian tentu akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi itu adalah core values dari ASN yang harus tentu saja dipraktekkan gitu ya oleh seluruh ASN di Indonesia. Dan untuk hal tersebut, maka kami, Mas Bayu, Pak Bupati, Komisi Aparatur Sipil Negara, memang kami harus terus mengawal dan memastikan ya terkait dengan tentu saja pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di setiap aparatur sipil negara terkait dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Nah, untuk itu sebetulnya kami sudah punya model pengawasan yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ada 3 prinsip sebenarnya yang harus sama-sama kita lakukan, terutama tentu saja ini kami harapkan dari setiap pejabat pembina kepegawaian. Itu untuk pertama melakukan perlindungan terhadap tentu aparatnya sendiri. Yang kedua, itu tentu saja melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang ya kemudian merugikan reputasi, citra, dan seterusnya. Caranya bagaimana tadi? Mengaktifasi pengawasan internal.
di masing-masing instansi pemerintah. Dan kami punya instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut yang mudah-mudahan nanti kalau Pak Bupati tidak keberatan, kami juga akan masuk ke Pangandaran ya, untuk melakukan penilaian terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Ini di seluruh instansi pemerintah, Mas Bayu. Jadi baik di tingkat kementerian, kemudian provinsi, kabupaten dan kota. Jadi demikian. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau untuk, ini kan saya langsung menangkapnya kalau untuk perang terhadap korupsi, kita punya KPK untuk langkah-langkahnya seperti apa untuk membenahi dan perbaikan-perbaikan. Kalau untuk tata kelola ASN secara internal, kita punya partner juga. Kalau saya jadi Pak Bupati, Pak Gubernur gitu, punya KASN. Mudah-mudahan ini kerjasama ini yang juga terjadi. Saya sedikit lagi ke Pak Bupati di menjelang akhir. Tampaknya Hussein agak trauma dengan intimidasi, kita sebut begitu supaya mudah, yang dilakukan atau sempat dilakukan terhadap dirinya. Ada 12 orang yang nanya apa segala macam begitu ya Pak Bupati ya. Termasuk ketika dikatakan oleh ketika dalam intimidasi katakan sebenarnya dia Hussein ini tidak lulus karena nggak lulus dari sisi rohani dan lain-lain sedemikian rupa. Nah, hal semacam itu fact findingnya, pencarian faktanya akan sampai serinci itu dari Hussein dan juga dari, sehingga kemudian hal semacam ini nggak terulang lagi. Nah, hal semacam itu tuh terkonfirmasi juga, Pak Bupati. Saya ingin tahu, Anda tahu persis nggak, detail nggak apa yang terjadi, ditanya dan jawabnya itu, Pak Bupati? Oh, tahu detail. Dan setelah saya ketemu dengan Kang Hussein, saya tahu detail. Ya. Dan saya juga ingin menggarisbawahi, seseorang yang sudah lulus, seseorang yang sudah dilantik menjadi ASN, tentu seluruh persyaratan, baik persyaratan, tesis sudah tidak ada masalah lagi. Nah, itu juga saya soroti kepala PSM. Kenapa dia yang bertanggung jawab terhadap seleksi ini ngomong seperti itu? Nah, tentu saya sudah ngomong detail dengan Kang Hussein ya mengenai apa yang disampaikan Kang Bayu. Ya, saya juga akan komunikasi intens mengenai masa depan Kang Hussein itu sendiri. Apakah dia akan di Pangandaran atau dia akan kemana? Ke Bandung dengan Pak Gubernur. Ya, walaupun kami masih membutuhkan, tentu ini juga menjadi komunikasi intens dengan Kang Hussein. Dan tentu secara psikis, tentu apa yang disampaikan tentang Kang Hussein merasa tertekan dan sebagainya, apalagi sekarang menjadi sorotan semua pihak. Tentu itu juga menjadi persoalan psikis di Kang Hussein dan tentu saya memahami itu semuanya. Ya, nah inilah yang terus dibuka komunikasinya kepada semua pihak. Sekali lagi apresiasi keterbukaan pemerintah Kabupaten Pangandaran mengenai hal ini. Kita melihat langsung dari Pak Bupati bagaimana kemudian hal-hal semacam ini justru menjadi introspeksi dan menjadi titik-titik perbaikan begitu. Kita sedang melihat Pangandaran untuk Indonesia sebetulnya. Mudah-mudahan begitu. Saya doakan semua langkah-langkahnya, rekonsiliasi, investigasinya tepat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak Bupati, Pak JJ Wiradinata, Pak Hari, terima kasih untuk diskusi kita untuk hari ini. Saya yakin kita akan melihat Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu tadi perbincangan kami, saudara, mengenai dugaan pungli, dugaan pelanggaran etika, CPNS di Pangandaran yang semua situasinya sekarang sedang menjadi sorotan dan ada tim investigasi baik dari kabupaten, dari provinsi, bahkan tim dari Komisi ASN, Aparatur Sipil Negara juga akan berangkat ke Pangandaran. Mudah-mudahan yang terbaik solusinya. Kami segera lanjutkan Sapa Indonesia Pagi, tapi kami jeda dulu untuk kemudian hadir lagi. Satu lagi perbincangan yang juga Anda harus ikuti dan menjadi perhatian kita. Ini mengenai kasus penyakit sifilis atau dikenal juga dengan Raja Singa yang kini ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang tua atau lansia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Indonesia, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Kami akan segera bahas bersama beberapa narasumber di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Kita sekeluarga lagi ada di Festival Rumah Kue Cipta Ada nih. Pertama kita nyobain periksa gigi yuk, gratis loh. Terus ikutan Zumba. Kita lanjut ke Boot Games yuk. Pokoknya aku seneng banget sudah ada Rumah Kue Cipta Ada. Kunjungin sekarang juga websitenya. Untuk kayak ibu yang mau konsultasi kesehatan gigi, gampang. Tinggal scan barcode yang ada di kemasan Cipta Den. Ayo dukung terus Cipta Den, kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. Kasus penyakit sifilis atau raja singa kini tak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang tua. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis anak naik 70% dari sekitar 12.000 kasus tahun 2018 dan melonjak menjadi 21.000 kasus pada tahun 2022. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menjelaskan penyebab sifilis akibat hubungan seksual yang berisiko dari orang tuanya. Selain hubungan seksual, penyebaran bisa terjadi melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita atau menular dari ibu ke janin saat kehamilan atau persalinan. Akan menyadarkan adanya stigma, ya, stigma atau unsur baru di masyarakat, ya. Nah, setiap tahunnya dari 5 juta kehamilan itu hanya 25% ibu yang di screening sifilis.
Dari 1,2 juta ibu hamil, sebanyak 5,590 ibu hamil yang positif sifilis. Jadi ada sekitar hampir 60% juga ya. Kemenkes pun menghimbau masyarakat Indonesia untuk menghindari aktivitas seksual yang berisiko dan tidak takut untuk melakukan tes HIV dan sifilis di fasilitas pelayanan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus penyakit sifilis atau Raja Singa menjadi salah satu penyakit kelamin yang menakutkan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Mirisnya, kasus sifilis ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak karena tertular dari orang tua mereka, khususnya ibu hamil kepada bayinya. Dan saat ini puluhan ribu anak Indonesia telah terkena sifilis. Kami akan bahas soal ini bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu Nadia, salam sehat selalu Ibu. Salam sehat. Iya, Bu Nadia, ini dengan peningkatan kasus dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kemarin ini naik 70%. Nah, apa sebenarnya faktor yang mendominasi dari penyebab kenaikan kasus ini, Bu? Ya, kita tahu bahwa penularan sifilis itu ada 3 jalur ya. Pertama adalah perilaku seks beresiko, kemudian penularan melalui transfusi ya, dan yang ketiga adalah penularan dari jalur kehamilan menyusui, yaitu penularan vertikal dari ibu ke anak. Nah, 3 jalur penularan ini yang terbanyak adalah dikarenakan faktor perilaku seks yang beresiko, yang kita tahu misalnya masih ada kebiasaan jajan dari laki-laki dan tidak menggunakan pengaman ya atau kondom. Nah, dari perilaku ini kita tahu salah satu yang bisa menimbulkan penyakit sifilis. Nah, sifilis sendiri itu kemudian kita tahu berupa penyakit yang dia di dalam fase akut itu menimbulkan gejala ya seperti adanya ulkus atau luka ringan di alat kelamin yang kadang-kadang yang menderita sakit ini tidak sadar dan kemudian tidak mendapatkan pengobatan. Ada demam dan sebagainya ataupun kadang-kadang malu untuk mendapatkan pengobatan. Nah, fase selanjutnya dia kemudian bisa sembuh tapi kemudian bisa menjadi dorman atau diam di dalam tubuh kita selama 5 tahun baru kemudian menimbulkan lagi gejala seperti di kulit kemerahan. Nah, selama 5 tahun itu masih bisa menularkan kepada orang lain, termasuk kepada istrinya. Dan ini yang kita khawatirkan, makanya kemudian ada program untuk mendeteksi penyakit sifilis pada ibu hamil yang kita temukan bahwa ternyata dari deteksi ini kita melihat ada peningkatan kasus sifilis. Nah, Bu Nadia, ini kan yang jadi konsentrasi dari Kementerian Kesehatan, ini kan adanya Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang eliminasi penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak yang sebenarnya sudah harus selesai targetnya 2022. Artinya sebenarnya ada upaya, tapi kenapa Bu sampai saat ini penularan masih terjadi begitu? Apakah ada hal yang perlu dievaluasi atau upaya yang lebih dimasifkan lagi? Seperti apa Bu Nadia menjelaskan hal ini? Iya, yang pertama adalah tentunya pandemi hampir semua program kesehatan tidak bisa berjalan secara optimal. Makanya kemudian kita mencoba untuk memperbaiki dan melakukan akselerasi karena semasa pandemi pun kalau kita lihat jumlah kasus itu tidak terjadi penurunan ya, sekitar 18.000 sampai 20.000 kasus per tahun. Dan kalau kita lihat juga perilaku daripada ibu rumah tangga atau ibu hamil itu yang diketahui positif sifilis itu ternyata juga yang kemudian mendapatkan pengobatannya itu hanya 41%. Jadi banyak yang mungkin masih malu ya untuk mengakui dan mendapatkan pengobatannya. Dan masih ragu-ragu karena biasanya mereka harus meminta izin dari suaminya. Nah, seringkali suami ini kita sering ketahui juga menyangkal ya bahwa kemudian sifilis itu bisa didapatkan juga dari pelaku beresiko sang suami. Nah, upaya-upaya situasi seperti inilah perlu untuk kita edukasi masyarakat secara luas karena tentunya kita tidak ingin anak-anak kita ke depan semakin banyak yang terlahir dengan sifilis maupun dengan HIV.
Ya, tentu ini menjadi konsentrasi terkait dengan sosialisasi dan edukasi begitu ya, Bu Nadia. Tapi kalau untuk melihat sebenarnya ketika mereka merasakan ada masuk di sini adalah keluarga begitu ya, ibu hamil utamanya. Ketika ada ciri-ciri untuk mengidap penyakit sifilis ini sebenarnya ketika datang ke ke fasilitas kesehatan ini sebenarnya prosesnya seperti apa sih Bu untuk mendapatkan diagnosis itu? Mungkin mereka juga ada tadi yang keluhan malu, kemudian ada khawatir dari suami dari ibu hamil ini begitu. Nah sebenarnya tuh langkah-langkahnya tuh seperti apa? Apakah ini terkesan menyeramkan begitu sampai akhirnya ibu hamil ini takut kemudian memeriksakan atau mendeteksi dini terkait kesehatannya sendiri gitu? Iya, tadi sudah disampaikan Mbak Valen ya bahwa sudah ada Permenkes ya dalam upaya mengeliminasi ketiga penyakit yang dikeluarkan dari ibu. Makanya kemudian di dalam program kita mengedukasi orang tua dan juga mendorong baik itu para bidan, dokter umum ataupun dokter spesialis kebidanan bahwa pada trimester pertama kehamilan itu juga dilakukan penawaran tes untuk ketiga penyakit ini. Jadi memang sifatnya itu masih sukarela ya, tetapi terus kita tawarkan untuk mendapatkan tes HIV, sifilis, kemudian satu lagi adalah hepatitis ya, karena ketiga penyakit ini menular melalui ibu ke anak, tetapi kalau kita deteksi secara cepat di trimester pertama masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya penularan itu tidak terjadi dari ibu ke anak. Termasuk tadi penawaran tes sifilis biasanya ibu ini agak ragu-ragu ya, apalagi kalau dia ibu rumah tangga yang merasa tidak pernah jajan atau tidak melakukan hubungan berisiko ya seperti itu. Jadi itu yang pertama faktornya. Yang kedua adalah keengganan. Kalau nanti positif, bagaimana nih mengkomunikasikan dengan suami? Nah seringkali ini kita lakukan dengan melakukan konseling bersama sebelum melakukan tes tersebut. Oke, berarti artinya data peningkatan 70% ini kan bersifat secara umum begitu ya Bu, tidak fokus ke ibu hamil aja. Berarti apakah ini perlu Bu ditingkatkan? Jadi utamanya jadi screening wajib, bukan hanya kesukarelaan dari ibu hamil itu sendiri. Ya, tentunya sampai saat ini kan pemerintah melakukan ini sebagai bagian SOP ya, tetapi tentunya sifatnya adalah penawaran tes kepada ibu hamil tersebut. Kita kan belum pernah ya melakukan kewajiban untuk melakukan tes, tetap adalah penawaran dan diharapkan karena kita tahu langkah berikutnya tidak berhenti pada tes saja, karena setelah tes positif itu ada langkah-langkah untuk pengobatan, bahkan setelah pengobatan pun untuk ibu hamilnya kalau kemudian setelah melahirkan kita bisa menurunkan virusnya sehingga tidak tertular kepada anaknya, tetapi si ibu kan tetap harus diobati, bahkan kemudian kita harus juga melakukan tes kepada pasangannya, karena kalau tidak akan terus terjadi penularan seperti itu. Jadi memang sampai saat ini adalah kita menawarkan, bukan suatu kewajiban, tapi terus-menerus kita dorong agar supaya ibu hamil itu tetap bisa memproteksi anaknya selama kehamilan. Ya. Ini juga menjadi edukasi penting Bu, utamanya pada ibu hamil begitu ya. Apa bahayanya Bu jika nanti penularan sifilis ini bisa terjadi secara vertikal dari ibu hamil ke bayinya? Ya, yang pertama jelas nanti kemungkinan anaknya bisa mati di dalam selama kandungan itu bisa terjadi. Ya, yang kedua adalah cacat sebagai akibat daripada sifilis itu sendiri. Kalau kita bisa lihat bayi lahir yang kemudian positif sifilis, maka bisa kita lihat ada kadang-kadang ketulian, kemudian bentuk hidung yang agak berbeda ya. Jadi banyak yang kita sebut sebagai trias Hutchinson. Jadi karena ini di defeknya itu adalah kelainan kongenital pada beberapa organ tubuh, ini yang tentunya menjadi kekhawatiran kita dan sungguh sangat menyedihkan ya. Selain tadi bayi bisa mati di dalam kandungan atau bayi kemudian menderita yang kita sebut infeksi sifilis pada mata, dan itu nanti akan bisa menimbulkan kebutaan juga pada anak ke depannya. Oke, akan lebih bahaya maksudnya jika kalau sifilis pada ibu hamil sudah terdeteksi pada awalnya, sebenarnya si penderita ini bisa disembuhkan begitu ya Bu, tapi jika sudah terlanjur menularkan ke bayinya, ini artinya ada banyak sekali hal yang perlu diupayakan, bahkan mirisnya itu tadi
terlambat dalam hal pengobatan itu. Kalau bicara soal data, Bu Nadia, bagaimana Bu dengan angka kasus pada anak sampai saat ini? Ya, sifilis pada anak sampai saat ini kalau kita lihat ya, jumlahnya itu kurang lebih kalau kasus per tahun itu 20.000. Kalau kita lihat jumlah anak yang lahir dari ibu yang positif sifilis itu kurang lebih ada sekitar 800 kasus ya per tahunnya. Nah tentunya ini mungkin jumlah, karena kita tahu yang ibu hamil yang kita deteksi itu kan juga hanya separuhnya ya, baru separuh dari 5 juta kehamilan, baru 2,5 juta. Dari 2,5 juta itu kita tahu bahwa ibu hamil yang positif sifilis itu sekitar 7.000-an kasus. Nah dari 7.000-an kasus sekitar 800 kasus bayi yang kemudian positif sifilis dengan berbagai stadium ya tentunya. Belum lagi ada kematian bayi selama kehamilan. Nah ini yang kita juga belum bisa deteksi apakah ada faktor sifilis. Tapi dari bayi yang lahir yang mengalami positif sifilis itu ada 800 kasus bayi per tahunnya. Ibu, dengan persebaran kasus sifilis yang ada di Indonesia, bahkan angkanya fantastis di tahun 2022 sampai angka 20.000 begitu Bu. Daerah mana yang dikatakan bisa sebagai zona merah dalam infeksi sifilis ini Bu? Kalau kita lihat ya angkanya hampir kurang lebih sama ya di setiap provinsi. Terutama kalau kita lihat ini lebih banyak kita temukan pada kasus-kasus di ibu kota provinsi. Ibu kota kabupaten relatif lebih sedikit jumlah kasus yang ditemukan, tapi seperti kota-kota besar ya, seperti Medan, Jakarta, Bandung, kemudian Semarang, Yogyakarta, juga Surabaya, serta Makassar, Papua, Jayapura, maupun juga Sorong, itu juga angkanya cukup tinggi ya dibandingkan juga provinsi lain. Tapi kalau kita lihat rata-rata hampir sama nih jumlah penderita sifilis ya secara umum di populasi. Oke, adakah langkah atau adakah Kementerian Kesehatan mengajak keterlibatan dari pemerintah daerah setempat untuk membantu target eliminasi sifilis ini, Bu? Ya, kita tahu bahwa deteksi 3 penyakit ya pada ibu hamil ini merupakan salah satu standar pelayanan minimum yang kita lakukan bersama pemerintah daerah. Jadi ada 12 layanan kesehatan yang termasuk SPM kabupaten kota yang menjadi kewajiban standar pelayanan minimum layanan kesehatan yang diberikan kabupaten kota. Dan ini merupakan kolaborasi kita bersama, termasuk juga untuk penyediaan tes dan sebagian obat-obatan untuk penderita sifilis ini juga disediakan oleh pemerintah kabupaten kota. Dan bukan itu saja, kita juga mengajak komunitas organisasi masyarakat ya untuk kemudian memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil ini untuk bisa mampu ya menjelaskan kepada anggota keluarga sekitarnya, untuk juga kepada suaminya, karena ini kan juga salah satu komunikasi yang menjadi tantangan karena masyarakat kita itu masih ada juga yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang bisa membuat stigma. Padahal stigma ini kemudian akan menghalangi si ibu hamil ini untuk mendapatkan akses pelayanan pengobatan. Ya, tentu ini yang jadi PR bersama ya Bu. Selain juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya sedemikian rupa dengan mengajak pemerintah daerah utamanya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, kemudian juga meningkatkan bagaimana tim dari kesehatan itu sendiri mensosialisasikan, mengedukasi kepentingan untuk bisa terhindar dari penyakit ini terus diupayakan, tapi yang penting juga bagaimana awareness daripada masyarakat untuk bisa mengetahui tanggung jawab akan kesehatannya utamanya bagi para ibu hamil agar bayinya juga terus sehat ketika nanti dilahirkan. Baik, terima kasih atas informasinya. Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi kali ini. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya partai politik kini mulai ramai-ramai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Nasdem kemarin telah mendaftarkan bacaleknya ke KPU, hari ini giliran P3 yang akan mendaftarkan bacaleknya.
Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Oh yeah. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Ini bukan film. Ini iklan Yang dibikin ala film banget. buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan bakal calon legislatif di pemilu 2024 di hari Kamis kemarin. Pendaftaran bacalek dimeriahkan dengan menggelar konvoi budaya. Pendaftaran bacalek PDIP diiringi konvoi budaya yang bergerak dari kantor DPP PDIP menuju kantor KPU. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada 580 bacalek yang didaftarkan telah dipersiapkan dengan baik untuk bersaing di pemilu 2024. Hasto menyebut caleg PDIP memiliki berbagai latar, mulai dari akademisi seperti pakar geologi Surono atau Mbah Rono, hingga seniman seperti Once Mekel dan Denny Cagur. Mbah Rono itu yang dikenal sebagai pakar untuk geologi, karena partai Ibu Megawati Soekarno Putri menaruh perhatian yang begitu serius terkait dengan mitigasi bencana. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rika Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur,
Tamara Geraldine Sariyo Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Setelah PDIP, giliran Partai Nasdem yang datang ke KPU mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Rombongan Nasdem dipimpin Ketua Bapilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Pada pemilu 2024 mendatang, Nasdem menargetkan ada 100 kursi DPR RI. Pagi ini rencananya Partai Persatuan Pembangunan akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU Pusat. Kita tanyakan pantauan terkini dari sana pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, jam berapa rencananya P3 nanti akan mendaftarkan bacaleknya ke KPU? Ya Valen, rencananya memang Partai Persatuan Pembangunan akan mendaftar ke KPU usai ibadah sholat Jumat, atau kalau misalkan yang disampaikan atau agenda yang dibagikan oleh Humas KPU, nantinya Partai Persatuan Pembangunan akan hadir sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya persyaratan maupun juga berkas ini akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono beserta Sekjen dan elit P3 dan diikuti oleh seluruh DPW maupun DPC P3 se-Indonesia. Nah, terkait dengan berapa ataupun juga jumlah bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan hari ini, berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani bahwa nantinya akan ada 580 nama bakal calon legislatif yang didaftarkan ke KPU, baik itu untuk DPR, DPRD kota, kabupaten ataupun juga provinsi. Nah, P3 sendiri juga mengklaim bahwa sudah memenuhi persyaratan, terkhusus terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan atau wanita dalam nama bakal calon legislatif. Nah, selain itu juga P3 mengklaim telah mempersiapkan ataupun juga menurunkan kader-kader terbaiknya untuk bisa kemudian maju dalam pemilu 2024. Nah, kalau misalkan tahapan sekarang ini adalah pendaftaran, nantinya KPU akan melanjutkan ke tahap verifikasi begitu. Nantinya data-data ataupun juga berkas dan dokumen yang disampaikan atau diserahkan ke KPU hari ini akan diperiksa terlebih dahulu, diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti kalau misalkan ditemukan ketidaksesuaian ataupun juga kesalahan, nantinya akan dikembalikan ke partai pemilu, partai politik peserta pemilu maksud kami, dan nantinya akan diperbaiki. Nah, bagi partai politik peserta pemilu yang dikembalikan begitu berkas atau dokumennya, ini akan tetap bisa mendaftar kembali ataupun juga memberikan nama-nama ataupun juga berkas dan data bakal calon legislatifnya kembali ke KPU hingga hari terakhir pendaftaran, yakni di tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, memang jadi untuk sekarang belum ada kehadiran baik itu dari Partai Persatuan Pembangunan ke gedung KPU karena memang rencananya dilaksanakan setelah Ba'da ataupun juga setelah ibadah sholat Jumat, dan kita nantikan bersama. Biasanya kalau misalkan pendaftaran, kalau kemarin-kemarin PDIP ataupun juga Nasdem ini ada pawai budaya, kalau PDIP, kalau Nasdem ini ada pawai ataupun juga konvoy ojek online begitu, driver ojek online. Nah, kita nantikan juga bagaimana keseruan ataupun juga apa rangkaian yang dilakukan oleh P3 untuk mendaftar ke KPU hari ini, Valen. Ya, tenggat waktu pendaftaran ini kan sampai dengan 14 Mei 2023. Nah, hari ini selain P3, ini rencananya ada partai apa lagi yang juga turut mendaftarkan ke KPU? Iya Valen, selain P3 hari ini juga rencananya Partai Amanat Nasional atau PAN akan mendaftar ke KPU. Dari jadwal yang dibagikan oleh Humas KPU, PAN ini akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantinya juga selain dari Ketua Umum dan elit PAN, akan ada sejumlah public figure yang hadir seperti Desi Ratnasari, kemudian Uya Kuya, Eko Patrio, dan hingga Farel Bramasta begitu yang hadir ke KPU RI untuk kemudian mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Nah, untuk pemilu 2024 mendatang, dari PAN sendiri memiliki target 60 kursi di DPR untuk di tahun 2024 begitu. Nah, sejumlah strategi juga sudah dipersiapkan oleh PAN berdasarkan yang disampaikan oleh Sekjen PAN Edi Suparno bahwa memang PAN ini sudah siap, sudah mewakili juga
beberapa profesi begitu, kemudian suku, budaya, dan juga agama yang memang nama-nama tersebut ataupun juga masyarakat yang didaftarkan sebagai bakal calon legislatif dalam pemilu 2024. Nah, selain itu dari sejumlah partai politik yang mendaftar, tercatat di KPU sudah ada 4 partai politik yang mendaftar. Yang pertama ini Hati Nurani, Partai PKS, kemudian Partai Hanura atau Hati Nurani Rakyat, kemudian yang terakhir kemarin baru mendaftar ini adalah PDIP dan juga Partai Nasdem. Kita nantikan bersama Valen dan saudara bagaimana kemudian pendaftaran yang akan dilakukan oleh P3 dan juga PAN ke KPU hari ini. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, langsung dari kantor KPU RI. Saudara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengajak seluruh unsur MPR menjaga persatuan bangsa dan kerja untuk rakyat di tengah hiruk-pikuk tahun politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Susatyo, dalam acara Halal Bihalal Pimpinan MPR bersama keluarga besar Sekretariat Jenderal MPR. Semangat menghimpun kebersamaan menjadi pesan utama dalam kegiatan Halal Bihalal Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama keluarga besar Sekretariat Jenderal MPR. Acara berlangsung di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Mei 2023. Kegiatan dihadiri Ketua MPR, Bambang Susatyo, dan sejumlah wakil Ketua MPR, didampingi Sekjen Ma'ruf Cahyono. Dalam sambutannya, Bambang mengajak seluruh unsur MPR menjaga kualitas kerja dan layanan kepada masyarakat di tengah kesibukan menyambut kontestasi pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan acara Halal Bihalal pada hari ini, mari kita lapangkan dada untuk saling memaafkan. Kita eratkan kembali tali silaturahmi yang mungkin mulai mengendur selama beberapa waktu kemarin. Kita himpun kembali yang terserak untuk membangun semangat kebersamaan. Walaupun ke depan kita mungkin berjalan jalan ke sementara waktu karena kita akan menghadapi pilpres dan pileg, tapi itu tidak menyurutkan hubungan kita sebagai teman, saudara, dan seterusnya. Di tengah kegiatan, pimpinan MPR juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Sekjen Ma'ruf Cahyono yang akan menyelesaikan masa bakti. Nantinya, seleksi Sekretaris Jenderal MPR akan digelar menunggu surat keputusan dari Presiden. Tifal Solesa, Arif Rahman, Kompas TV Jakarta. Sebanyak 40% penduduk Indonesia bisa mendadak miskin jika Indonesia menuruti Bank Dunia dengan mengubah angka garis kemiskinan. Bank Dunia menilai kategori miskin di Indonesia dengan pengeluaran maksimal Rp18.000 per hari sudah tidak relevan. Mana yang lebih logis, miskin versi pemerintah atau miskin versi Bank Dunia di tahun politik ini? Simak di Kompas Bisnis usai jeda bersama Glenis Oktania. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.
Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Saat sakit batuk dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, buat nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Halo saudara, selamat hari Jumat. Jumpa lagi bersama saya Gleni Soktania dalam Kompas Bisnis. 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin jika angka garis kemiskinan diubah mengikuti standar Bank Dunia. Mana yang lebih logis, versi Bank Dunia atau miskin versi pemerintah? Kita akan bahas. Begini datanya saudara ya. Untuk kategori miskin, kita lihat terlebih dahulu dari sisi sebelah kiri, garis kemiskinan versi Bank Dunia. Ya, pengeluarannya berapa sih untuk sehari? Seseorang dikatakan miskin versi dunia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama di dunia adalah seseorang mengeluarkan angkanya adalah kurang lebih 3,2 dolar Amerika per hari, atau ya kalau kita pakai kurs rupiah sekitar 14.800, kurang lebih nilainya adalah 47.350 rupiah dalam sehari. Nilai ini yang direkomendasikan Bank Dunia ke Indonesia sebab angka miskin versi pemerintah dianggap sudah jadul atau kurang relevan. Gimana sih versi Indonesia? Ada datanya sebelah sini saudara. Ya, garis kemiskinan versi Indonesia adalah Rp17.851 per hari. Seseorang dikatakan miskin ketika pengeluarannya adalah nilainya 17.000 per hari. Angka ini kami ambil dari angka garis kemiskinan di BPS. Sederhananya saudara, kalau pengeluaran Anda Rp18.000 saja sudah tidak termasuk dalam kategori kelas miskin. Merespon masukan Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya Indonesia ini menyambut baik berbagai usulan Bank Dunia. Tetapi jika kita menggunakan garis pengeluaran 3 dolar per hari, maka 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin. Perlu dicatat juga saudara, Indonesia sudah memakai standar kemiskinan dengan pengeluaran 1,9 dolar Amerika per hari ini sejak tahun 2011. Ini artinya sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Apa yang akan terjadi saudara jika Indonesia mengikuti standar garis kemiskinan dari Bank Dunia? Dan berikut kata ekonom Bima Yudhistira.
Kita menggunakan standar yang dipakai oleh Bank Dunia karena memang merepresentasikan bahwa selama ini ada kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang itu tidak diklasifikasikan sebagai orang miskin dengan klasifikasi BPS yang ada. Tapi ketika dimasukkan ke dalam data Bank Dunia, maka dia akan masuk dalam kategori orang miskin. Nah, implikasinya apa? Pertanyaannya, pemerintah siap tidak dengan kategorisasi versi Bank Dunia, maka bansos harus mencakup orang yang tadinya tidak dikategorikan miskin, itu masuk ke dalam bagian dari penerima bantuan sosial. Artinya pemerintah butuh anggaran yang jauh lebih banyak untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi kita harus mengakui, memang jumlah orang miskin di Indonesia itu cukup banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, mau nggak pemerintah mengakui dengan standar bahwa akan ada 40% orang miskin di Indonesia itu di tahun politik? Tentunya tidak populis. Karena ini dianggap bahwa indikator kesejahteraan kurang begitu bagus, terutama di era Pak Presiden Joko Widodo. Nah, jadi ini pertimbangannya sebenarnya lebih ke arah politik anggaran dan juga momentum untuk mengakui bahwa jumlah orang miskin di Indonesia memang masih membutuhkan banyak sekali bantuan yang selama ini dengan standar yang existing atau standar yang ada, mereka tereksklud atau tidak dimasuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah. Nah, saudara, kita balik lagi ke datanya. Angka terakhir, berapa sih total jumlah penduduk miskin di Indonesia? Kami punya datanya dari BPS adalah sekitar 26,3 juta jiwa di tahun 2022. Komposisi penduduk miskin di kota ini sekitar 11,98 juta jiwa dan untuk di desa sekitar 14,38 juta jiwa. Nah, tentang data juga Sri Mulyani bilang usulan Bank Dunia belum bisa menggambarkan kondisi atau struktur ekonomi masyarakat di Indonesia. Letak perbedaannya adalah daya beli antara masyarakat kota dan juga desa. Tapi berkat data juga, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dan saudara, ini juga yang lagi hype ya, hanya tersisa kurang dari sepekan. Untuk Anda yang mau ikut nge-war tiket konser Coldplay, bagaimana utak-atik anggaran keuangan agar tak perlu sampai pinjam ke pinjol demi nonton konser? Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜?
맛있어. Dari kelapa pilihan, aroma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, buat nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Jumpa lagi saudara dalam Kompas Bisnis. Mungkin akhir pekan ini Anda mulai deg-degan ya, mulai pikir keras untuk dari mana kita dapat uang ya dengan cepat untuk bisa beli tiket konser Coldplay. Nah, bagaimana sih utak-atik anggaran keuangan agar tak perlu sampai pinjam ke pinjol demi nonton konser? Nah, saat ini pagi ini kita berbincang bersama dengan perencana keuangan finansialku.com bersama dengan Tita Gracia. Selamat pagi Mbak Tita. Halo, selamat pagi. Nah, ini semoga Mbak Tita bisa memberikan insight untuk kita semua yang sangat ingin menonton ya Coldplay, tapi ini kurang dari sepekan untuk bisa beli tiket. Angka harganya juga sudah beredar ya di sosmed sekian juta. Bisakah kita utak-atik anggaran dalam waktu yang cukup singkat ini? Ditanya bisa atau enggak, ya pasti bisa ya, tapi dengan kondisi tertentu seperti itu. Gimana kondisi-kondisi seperti apa? Adakah pos-pos anggaran yang bisa kita alihkan untuk kita beli tiket dulu deh gitu? Oke. Jadi untuk pos-pos anggaran yang bisa dialihkan itu sebenarnya ada beberapa sih, tergantung sama perencanaan keuangan kita selanjutnya yang udah direncanakan seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama yang bisa kita utak-utik ini sebenarnya si dana darurat ya. Tapi balik lagi untuk dana darurat ini kita cek dulu apakah sudah memenuhi kriterianya atau belum. Kan kalau dana darurat itu sebenarnya kita harus punya minimal 3 bulan untuk yang belum berkeluarga atau 6 bulan dan 12 bulan untuk yang sudah berkeluarga, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kita udah full, kita punya 12 bulan dana darurat, lalu kita misalnya ambil sebagian kecil, sebenarnya itu masih diperbolehkan lah, seperti itu. Tapi dengan catatan, nanti kita harus balikin lagi dananya, seperti itu, Kak. Oh, ibarat kata kita pinjam dari dana darurat. Mungkin nggak ada pos-pos lain ya, misalnya kita punya budget hiburan ya. Misalnya kita ke mall, nongkrong di kafe, nonton film, itu kita tarik sebagian untuk bisa dialokasikan setidaknya untuk beli tiket yang paling murah lah. Ini harganya Rp960.000. Bagaimana kalau untuk skema seperti itu Mbak Tita? Maaf, tadi suaranya saya kepencet mute. Oke. Boleh diulang? Oke. Mungkin nggak sih kalau ada pos-pos, misalnya pos hiburan begitu ya, kita punya budget untuk nonton, beli buku misalnya, atau ke kafe, itu kita tarik sebagian setidaknya untuk kita bisa beli tiket dengan harga paling murah di angka Rp960.000 ini. Boleh banget. Justru kalau misalnya kita udah punya pos untuk hiburan lah ya, untuk healing seperti itu, misalnya kita udah punya misalnya dari bulan lalu masih ada sisa, lalu yang bulan ini belum terpakai, itu sebenarnya bisa kita tarik seperti itu. Nah, sebenarnya kan pilihan untuk membeli tiket itu banyak macam, bisa jadi tabungan, mengalokasikan anggaran keuangan tiap bulannya untuk kita pakai beli tiket. Ada juga yang punya opsi misalnya kredit. Nah, apakah ini disarankan untuk menggunakan kartu kredit, pinjol dan sebagainya? Nah, kalau disarankan atau enggak, saya sih tidak menyarankan untuk ambil kredit untuk jenis-jenis pembelian seperti ini ya, karena ini masuknya kan ke utang konsumtif, which is nantinya tuh nggak akan ada nilai yang bertambah seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan untuk ambil kredit seperti itu. Okay.
Berarti mau nggak mau memang harus pandai mengalokasikan dana begitu ya. Nah, Iya. kondisi keuangan seperti apa nih yang masih bisa diatur untuk kita bisa beli tiket? Oke, kalau untuk beli tiket, jadi kalau di Finansialku kita itu ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Di situ kita bisa lihat di mana nih posisi keuangan kita. Nah, piramidanya sendiri itu dibagi jadi 5 tingkat dengan 3 kategori seperti itu. Kategori pertama yang paling dasar adalah keamanan keuangan. PR-nya ini di keamanan keuangan itu apa aja sih? Yang pertama tuh pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran. Lalu udah membereskan hutang-hutangnya. Dan yang ketiga itu dana darurat harus disiapkan. Dan yang terakhir punya asuransi, seperti itu. Nah, kategori yang kedua adalah keamanan keuangan. Dan ini artinya kita udah beresin tuh semua PR di tahap yang sebelumnya. Dan di sini kita mulai pakai uang kita untuk tujuan keuangan seperti beli rumah, beli mobil, nyiapin dana pendidikan, atau pensiun, kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah ada di tahap ini nih, yang udah ada di keamanan keuangan, sebenarnya mereka masih bisa nih agak diatur-atur untuk nonton konser, seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau nunggu lebih lama lagi untuk mencapai keuangan yang udah di-set di awal tadi? Misalnya seperti nyiapin dana pendidikan, seperti itu. Nah, ini nih yang sulit ketika harus menunggu, bersabar, apalagi kalau income-nya nih datangnya dari gaji per bulan begitu ya. Kita harus bekerja dulu terus baru dapat gaji. Nah, ini kan agak kesulitan ya para karyawan yang ingin menonton konser ini. Nah, kondisi keuangan seperti apa ya yang bisa kita kita refleksikan, kita benar-benar renungkan yang benar-benar jangan dipaksain deh untuk nonton konser gitu. Oke. Jadi untuk nonton, ya, jadi yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa banget gitu ya. Nah, itu yang ada di masih ada di posisi ya, silakan. Masih di posisi keamanan keuangan. Jadi kita masih harus mikirin untuk bulan depannya masih harus makan dengan apa, seperti itu misalnya. Lalu dana darurat juga belum ada, asuransi belum ada, seperti itu. Oh, berarti gini, jangan sampai kita egois, kita bisa beli tiket bulan ini, tapi bulan depan kita menderita, kita harus pinjam uang dan segala kondisi keuangan kita jadi terganggu. Jadi memang boleh meluangkan mengalokasikan uang untuk kesenangan, hiburan, nonton konser, tapi jangan sampai egois gitu ya Mbak Tita ya terhadap diri kita di bulan depan, apalagi kalau kita punya istri, punya anak gitu ya. Iya, dan untuk pengambilan kredit itu benar-benar nggak kita sarankan karena karena sebenarnya harga yang kita bayarkan tuh akan lebih besar gitu Mbak daripada yang seharusnya kayak gitu. That's why kita nggak saranin untuk ambil kredit untuk hal-hal seperti ini. Kalau misalnya mau digambarkan mungkin kita let's say ambil contoh, misalnya kita mau beli yang itu ya My Universe ya ada ya di list harganya. Ya, price list harga tiket. Price list harganya tiketnya itu kan 5,7 gitu ya. Harusnya kita keluar uang 5,7 gitu. Nah, let's say kita ambil ke pinjol, itu bunganya kan 0,4 per hari yang udah ditetapkan sama OJK gitu. Lalu dengan tenor 3 bulan itu berarti bunga hariannya itu 22.800. Kalau dilihat seperti itu kayak ya oke, sehari 22.800 seperti itu, nggak terlalu besar gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita mau totalin, total bunga yang harus dibayar itu totalnya hanya bunganya aja itu mencapai 2.061.000. Wow. Besar juga ya bunganya ya. Jadi gini Mbak, saya coba untuk sederhanakan. Berarti kalau kita mengajukan kredit, kita bayar pertama lebih mahal, ditambah harga bunga ya. Adakah juga keuangan dana lain yang bisa dikeluarkan ketika kita nonton konser? Jadi setelah beli tiket kan kita harus juga mikirin sesuatu dana, misalnya transport atau hal-hal lain yang di luar dugaan kita ketika nonton konser besar. Iya, betul. Di samping itu ada biaya kayak transportasi misalnya yang dari luar kota, atau terus belum makannya, hotelnya, itu juga harus kita pertimbangkan sih. Jadi 5,7 ini belum di luar biaya lain-lainnya ya. Belum lagi kalau misalnya harus titipin anak ke daycare atau misalnya ke orang tua, kita kan nggak mungkin langsung titip begitu aja. Pasti ada dana-dana tambahan yang harus kita pikirkan.
Wah, jadi kayaknya Jumat ini menjadi perenungan berat ya untuk para fans Coldplay yang mau beli tiket dan juga memikirkan bagaimana mengatur kondisi keuangan agar bisa menyelamatkan bulan ini, bisa mendapatkan hiburan, bisa juga aman di bulan berikutnya. Terima kasih Mbak Tita Gracia telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, untuk ibu 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, untuk ibu 노무르 사토. Baru Mayora Milven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemui korban kasus ajakan staycation untuk perpanjangan kontrak yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Kedatangan tim LPSK adalah untuk menindaklanjuti permohonan kuasa hukum korban untuk memberikan perlindungan terhadap AD, kliennya yang menjadi korban ajakan staycation atasannya. Menurut kuasa hukum korban, saat ini pertemuan dengan LPSK masih bersifat koordinasi. Sabtu lalu, melalui kuasa hukumnya, korban ajakan staycation memohon perlindungan dari LPSK. Tugas dan kewajiban LPSK untuk melindungi korban
korban ataupun saksi. Dalam hal ini terkait dengan adanya tindak kekerasan seksual non fisik, itu kami minta ada pemulihan baik sampai nanti di masyarakat image-nya sudah ada korban fisik. Padahal saya coba untuk memberikan pemahaman bahwa korban belum terjadi tindakan fisik tapi non fisik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Afrian Syahnur menemui korban ajakan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja yang terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wamenaker mendorong Polri untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan memenuhi rasa keadilan dari korban. Wamenaker juga tidak akan membiarkan praktek dari oknum atasan atau pimpinan perusahaan yang tidak profesional. Mencoba menghubungi si prianya tadi untuk berdamai, ya. Tetapi karena ini sudah niat untuk keadilan, ya, dia sudah mau dan sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Nah, saya berharap pihak kepolisian juga bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga rasa keadilan yang dibutuhkan oleh si Ade ini. Saudara, Kompolnas mendesak Divisi Propam Mabes Polri untuk segera menggelar sidang kode etik terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Kompolnas berharap Teddy Minahasa dipecat dari institusi Polri. Hingga saat ini Irjen Teddy Minahasa masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri lantaran belum menjalani sidang kode etik. Kompolnas mendesak agar Divisi Propam Mabes Polri segera menggelar sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Kompolnas juga berharap agar Teddy Minahasa diberi putusan terberat, yakni pemberhentian dengan tidak hormat. Kompolnas mendorong Polri untuk segera mungkin melaksanakan sidang kode etik dengan putusan seumur hidup. Ini tentunya bisa nanti dijatuhkan sanksi yang terberat, yaitu PTDH. Sementara itu, Saudara, Kabak Penum Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menyebut sidang kode etik terhadap Irjen Teddy Minahasa menunggu persidangan inkrah. Proses sidang etik akan berjalan secara paralel dengan persidangan di pengadilan negeri. Untuk sidang kode etik daripada Irjen TM, kita semua bisa mengetahui bahwa saat ini untuk keputusannya belum inkrah, ya, seperti itu. Terus kemudian untuk proses persidangannya dengan kode etik itu tetap berjalan secara paralel, seperti itu. Kasus lain, Saudara, Dewan Pengawas KPK menunda pemanggilan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yang sebenarnya direncanakan berlangsung Kamis kemarin. Firly akan dipanggil terkait dengan klarifikasi soal kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Anggota Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris menyebut penundaan pemanggilan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dikarenakan masih adanya sejumlah saksi lain yang akan diperiksa lebih dulu oleh Dewan Pengawas KPK. Belum dapat dipastikan kapan jadwal pemanggilan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri akan dilakukan, apakah akan tetap dilakukan pekan ini atau pekan depan. Dewan Pengawas atau Dewas KPK saat ini berfokus lebih dulu untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak internal KPK, salah satunya penyidik-penyidik di KPK. Belum ya Pak ya? Berarti hari ini nggak jadi? Belum. Belum ya Pak ya? Ditunda. Untuk hari ini, alasannya kenapa? Sebab masih ada saksi-saksi lain yang kita butuh klarifikasi. Oke. Tapi untuk rencana sementara, apakah akan tetap diperiksa pekan ini atau minggu depan? Belum tahu. Belum tahu. Setelah ini tuntas, baru kita putuskan. Baik sih, makasih banyak. Kasus ini muncul pada tanggal 10 April lalu setelah ada sebuah video yang diunggah di Twitter oleh akun Twitter @dimdim0783 yang menyoal kebocoran data Kementerian ESDM. Akun ini juga menyebut nama Firly Bahuri. Lalu pada 14 April 2023, masyarakat anti korupsi mengadukan kasus dugaan kebocoran data ESDM ke pengaduan KPK. 2 orang saksi telah dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK pada 9 Mei 2023, yakni Idris F. Sihite, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM,
dan Brigjen Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan KPK. Kita beralih ke informasi seputar KTT ke-42 ASEAN, Saudara. KTT ke-42 ASEAN menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia, tidak terkecuali kulinernya. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah chef ternama berkolaborasi untuk menyajikan hidangan terbaik bagi para pemimpin ASEAN. Tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan indah, selama mengikuti KTT, delegasi dan para kepala negara ASEAN disajikan menu hidangan istimewa khas Nusantara. Sejumlah chef tanah air berkolaborasi menyajikan kuliner yang berbeda selama berlangsungnya KTT ke-42 ASEAN. Salah satu menu utama santap malam para pemimpin ASEAN bertema Taste of the Archipelago Sea. Menu untuk para delegasi dan pemimpin ASEAN pun dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo sebelum KTT digelar. Presiden juga memberikan sejumlah masukan kepada Chef Arnold dan tim yang bertugas. Bapak dan juga Ibu tuh selalu ingin menjamu para tamu dengan sangat spesial karena setiap tamu sebesar apapun, sekecil apapun selalu di-treat very special. Untuk bahan-bahan sendiri kita sudah pilih yang terbaik dari Indonesia untuk kita sajikan, kita masak, kita hidangkan. Chef Arnold mengaku menerima tantangan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menyajikan street food dan seafood dengan tampilan yang cantik. Dengan tak lupa memasukkan unsur keanekaragaman Indonesia dan kekayaan rempahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara untuk melihat keindahan alam dan menikmati makanan khas Nusa Tenggara Timur. Keindahan alam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur memesona para kepala negara yang menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara naik ke kapal pinisi untuk melihat matahari terbenam sekaligus memperlihatkan keindahan Labuan Bajo. Malam harinya, para delegasi KTT ASEAN dimanjakan dengan aneka hidangan istimewa di acara jamuan makan malam di Hotel Ayana Labuan Bajo. Beberapa chef Indonesia menyajikan kuliner yang berbeda setiap kali disajikan. Salah satu menu utama santap malam para pemimpin ASEAN bertajuk The Taste of the Archipelago Sea. Kita pertama kali berkolaborasi dengan para tim, teman-teman, chef yang sangat luar biasa ini untuk mengkonsepkan menunya, untuk lunch dan juga dinner. Kita tidak mau menyajikan hidangan yang sama dua kali. Di sela-sela jamuan makan malam, Jokowi, Ibu Iriana, dan para tamu undangan asik berjoget saat penyanyi melantunkan lagu berjudul Gemu Famine. Jokowi berharap keindahan alam dan kebaikan masyarakat setempat dapat mendorong para pemimpin ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masih ada satu bagian lagi Sapa Indonesia Pagi sebelum kami tutup nanti, jadi tetap bersama kami, usai jeda. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 이브 너머로 사또. Dulu hidup dikontrol gula darah.
Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Informasi menarik dari mancanegara, saudara, ada sebuah kafe di Kenya yang menciptakan ruang yang ramah bagi orang-orang dengan gangguan kognitif. Gagasan ini dilakukan karena sang pemilik kafe merupakan ibu dari seorang anak yang memiliki gangguan sistem syaraf dan yang ingin meningkatkan kesadaran pada banyak orang. Sebuah kafe di Nairobi, Kenya, memberi ruang yang ramah bagi orang dengan gangguan kognitif. Ruang yang ramah ini terbuka untuk siapapun. Bahkan sejumlah pekerjanya pun merupakan orang-orang yang memiliki gangguan sistem saraf sehingga memengaruhi hubungan sosialnya di masyarakat. Salah satu pekerjanya yakni Muangi. Ia lahir dengan cerebral palsy. Dan baginya bisa bekerja menjadi kesempatan yang langka. Karena banyak teman lainnya yang memiliki autisme, disleksia, dan hiperaktivitas sulit untuk mencari kerja. Pemilik dan pendiri kafe ini adalah Diana Ayo. Ia mendirikan bisnis ini setelah putrinya didiagnosis dengan kondisi neurodivergent atau gangguan saraf sehingga memiliki fungsi otak yang berbeda. Ia pun ingin menunjukkan kepada dunia bahwa anaknya dan orang dengan gangguan kognitif lainnya dapat diberi kesempatan di masyarakat dan berkontribusi. Kesadaran akan kondisi tersebut berhasil dimunculkan oleh pihak kafe dan para pekerjanya. Tempat tersebut perlahan mendapat popularitas dengan orang-orang yang datang dari seluruh Nairobi. Di sini, orang dengan segala jenis masalah saraf dapat bertemu dan mendiskusikan kehidupan mereka dengan orang lain. Anggota keluarga juga dapat mendiskusikan pengalaman mereka dengan kerabat lainnya. What I've noticed that when people come to the restaurant and you talk to them and explain to them what we do and who our people are, someone will always say, I have a brother, I had a sister, I have a cousin, I have a niece, I have a neighbor. So this means that it touches people. It's just that the awareness has not been created so much out there for people to be able to know and accept and, just understand the different conditions. Sejak kafe ini dibuka, Diana mengatakan banyak orang tua datang mencari peluang kerja. Namun, kafe ini belum bisa memberi banyak lapangan pekerjaan. Selain dijadikan sebuah tempat untuk makan dan minum, kafe ini juga kerap membuka sesi pelatihan analis perilaku terapan.
Orang bisa datang untuk memahami kondisi gangguan kognitif dan tentang teknik yang dapat membantu menghadapinya. Ya, memang kafenya itu di Kenya, Nairobi kan, jauh. Kita kan nggak bisa ke sana. Tapi mungkin dengan menghadirkan informasi seperti ini, ada juga yang ingin meniru hal tersebut di Jakarta mungkin, di kota-kota lain di Indonesia, sehingga nanti kita bisa ikut berkunjung dan bisa mengerti sebetulnya ada pesan di balik kafe tersebut. Iya, ruang kafe itu bisa jadi seperti ruang edukasi, sosialisasi gitu ya, seperti kayak membuat komunitas baru. Komunitas, gitu. ya. Sehingga Yang biasanya akan terbuka dengan cerita-cerita saling pengalamannya. sharing kepada yang mengalaminya, tapi menjadi tempat untuk menggali pengetahuan bagi orang-orang lain begitu. Menarik. Oke, laporan tadi mengakhiri seluruh sajian kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Besok Valen. Besok ada Sapa Indonesia akhir pekan, jam 7 sama. Nanti ada yang menarik apa? Biasanya kan ada kejutan-kejutan yang asik-asik, kegiatan asik. Biasanya kalau hari pokoknya mengurangi mager Sabtu Minggu Ya. gitu. Jadi tetap di Kompas TV ya, besok kita ketemu. Kami berdua pamit undur diri untuk sementara waktu. Saya Valentina Sitorus. Saya Bayu Sutiono. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.